Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nas dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran kedua, iman kepada hari akhir, bagian pertama. Sebelum kita berbicara jauh tentang iman, rukun iman, apa itu iman? Dalam sebuah kitab, Imam Al-Ajuri mengatakan, Babul qaul bi annal iman tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil jawarih. La yakunu mu'minan illa an tajtami'u fihi hadhil khisalis salas. Yang artinya bab perkataan bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati dan ikrar dengan lisan serta pengamalan dengan anggota badan. Seorang tidak menjadi mukmin, tidak dikatakan beriman kecuali memiliki tiga hal tersebut. Apa itu? Itu meyakini pembenaran, membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, dan diucapkan dengan lidahnya dan dilaksanakan dengan perbuatannya. Maka tiga inilah yang disebut iman. Bagaimana realisasinya dengan pelajaran kita pada hari ini? Itu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita lanjut kepada iman hari akhir, kita mengulas kembali bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, amanna billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan kepada nabi dan rasulnya yang Allah utus, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kepada takdir, qada dan qadarnya. Itulah rukun iman yang 6 dan wajib kita imani. Adapun dalam konteks pembelajaran kita hari ini, bahwa Allah telah menyebutkan kurang lebih ada 32 kata hari akhir yang disebutkan dalam berbagai macam kata. Hari akhir di sini adalah hari kiamat, bahwa kiamat pasti akan terjadi. Namun tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu. Dalam pemahaman umum, hari akhir atau yaumul akhir sering juga disebut dengan istilah kiamat. Nah, kiamat dibagi menjadi 2. Ada yang disebut kiamat sugra, kiamat kecil, dan juga yang disebut dengan kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat kecil adalah peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup, seperti orang meninggal dunia, bencana alam, tsunami, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang hanya membuat sebagian makhluk mati, tidak semua. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, kiamat yang telah sering disebut dalam Al-Quran, yang disebut dengan yaumul kiamah, hari akhir. Apa itu kiamat kubra? Kiamat besar, peristiwa hancurnya seluruh makhluk alam ini yang dicipta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut kiamat kubra. Tidak ada lagi makhluk yang hidup kecuali hanya Allah yang kekal. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Maha kekal, kekallah wajah Allah. Artinya Allah kekal, zat Allah kekal walaupun kiamat terjadi. Allah yang maha memiliki kemuliaan. Nah, sekalian, pada halaman berikutnya ada beberapa dalil tentang kiamat. Di antaranya yang Bapak tuliskan di sini adalah surah Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 1 sampai 11. Kalian pasti sudah hafal. Yang kedua surah Al-Zalzalah, surah ke-99. Itu juga tulis dalam ayat 1 sampai 8.
Kemudian lagi surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surah ke-75. Ini juga ada dari ayat 1 sampai 40. Dan yang keempat surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 7. Baiklah, dalam surah Al-Qari'ah Bapak akan bacakan ada 5 ayat yang menjelaskan tentang kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah gambaran kecil tentang kiamat. Kiamat yang disebut di sini adalah kiamat kubra. Kiamat besar di mana seluruh makhluk hancur berantakan. Tidak ada satupun yang tersisa, bahkan para malaikat pun akan mati. Hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang esa. Nah, anak-anak sekalian, dalam pelajaran yang ini, yang di buku kalian ini, ditulis hanya 5 nama-nama hari kiamat. Yaitu disebut Yaumul Zalzalah. Artinya hari terjadi guncangan dahsyat. Yang kemudian Yaumul Ba'ats, setelah terjadi guncangan ada hari kebangkitan, di mana semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia di suatu tempat yang sangat luas. Yang keempat Yaumul Fasl, hari diputuskan semua amal manusia. Disinilah manusia ditimbang amal perbuatannya, atau dalam bahasa lain disebut Yaumul Mizan, hari timbangan. Kemudian yang kelima Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan balasan, atau dalam kata lain disebut Yaumul Jaza, hari pembalasan. Disinilah manusia akan dibalas amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Kalau dia amalnya baik, maka dia akan mendapat pahala yang banyak dan kebaikan akan didapat di surga. Sementara kalau dia mengerjakan keburukan, amal jelek, maka di akhirat pun akan dibalas dengan balasan yang menyakitkan dan menyedihkan. Itulah bagian-bagian yang Bapak jelaskan dalam kiamat ini. Kemudian yang terakhir pada bagian pertama ini ada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada 2. Ini tanda kiamat besar ya. Kiamat besar itu tandanya ada 2. Yaitu pertama, tanda kecilnya. Apa itu? Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi oleh manusia. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki. Yang keempat, banyak terjadinya gempa bumi, bencana alam. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan yang keenam, banyaknya manusia yang bunuh diri. Itu tanda kecilnya. Artinya sekarang sudah kita hadapi, sudah kita temui banyak berita-berita yang terjadi melalui televisi, melalui media-media elektronik. Banyak hal yang telah Bapak sebutkan tadi terjadi. Itu tanda kecilnya. Sementara tanda besarnya adalah nanti akan terjadi matahari terbit dari arah barat. Kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa bicara. Munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan. Lahirnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Turunnya Imam Mahdi sebagai penyelamat manusia. Rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran dari hati manusia, dan manusia menjadi kafir. Artinya tanda ini adalah sudah menjadi tanda besar dan akan terjadi kiamat setelah itu. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat bila matahari sudah terbit dari barat. Itulah
iman kepada hari akhir, bagian pertama yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan yang Pak Anas sampaikan, dan lebih detailnya kalian baca pelajaran kedua ini dari halaman 15 sampai ke halaman 19. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan bila ada yang kurang paham, silakan kalian menanyakan kepada Pak Anas melalui web yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.